Tidak lupa salam serta salawat kita haturkan selalu pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti ya. Alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan untuk kumpul di sini ya. Seperti biasa nanti setelah tadi senam sambil mendengarkan materi nanti monggo silahkan snacknya di rahabi ya. Seperti biasa nanti ada materi tentu saja ada kaitannya dengan hipertensi dan diabetes ya. Sedikit-sedikit nggak apa-apa, yang penting ilmunya masuk ya. Seperti yang sudah diterangkan dari kemarin-kemarin ya, hipertensi itu apa, gejalanya seperti apa, diabetes itu apa, gejalanya seperti apa, mungkin sudah hafal ya. Bulan baleni kui baleni, nggak apa-apa ya. Ya. Jadi kita tidak bosan-bosan untuk mengingatkan ya, kalau diabetes itu seperti apa, pola makannya seperti apa, nanti kita bahas sama-sama ya. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai diet pada penderita hipertensi ya. Bukan cuma hipertensi ya, untuk semua lansia ya, terutama kalau sudah 40 ke atas walaupun belum lansia, walaupun kondisinya sehat, walaupun tensinya sehat, tetap yang harus dihindari adalah ini G4, G1, L5 itu aturannya. G itu apa? Gula. G4 itu maksudnya dia adalah takaran sehari-hari yang diperbolehkan. Jadi ya, konsumsi maksimal dalam satu hari G4. Berarti gula itu maksimal sehari 4 sendok teh ya. Terus G yang kedua garam maksimal dalam satu hari itu rumusnya 1 sendok teh ya. Jadi konsumsi gula itu maksimal 4 sendok teh ya. Gula itu termasuk dari nasi ya. Nasi itu kalau dimakan kan lama-lama dikunyah itu kan manis ya. Nasi itu juga mengandung gula. Jadi selain gula pasir, gula jawa, gula apapun itu, karbohidrat juga masuk hitungannya dalam gula. Dalam buah-buahan pun ada gulanya. Dalam sayur, wortel itu pun juga ada gulanya. Kemudian G1 garam maksimal dalam satu hari itu 1 sendok teh. Terus L-nya lemak. Jadi dalam satu hari maksimal 5 sendok teh juga ya. Jadi musuhnya umur itu sebenarnya adalah gula, garam, dan lemak. Jadi mulai sekarang konsumsi gula, konsumsi garam, konsumsi lemak itu harus dibatasi ya. Nah ini setiap tahun angka hipertensi, angka diabetes itu semakin meningkat. Kalau di poli umum itu ya, setiap hari yang berobat diabetes, hipertensi itu banyak sekali ya. Dan pasti dalam satu hari itu ditemukan pasien diabetes yang baru ya. Misalnya dicek di posyandu, belum pernah cek sama sekali, dicek adalah gulanya tinggi. Itu hampir setiap hari ditemukan di puskesmas ya. Jadi ya mulai sekarang memberikan makanan untuk keluarga pun juga harus diperhatikan ya. Kalau bisa yang dikurangi garamnya itu bukan cuma untuk yang dikonsumsi kita karena kita sudah hipertensi terus masaknya nggak asin-asin. Kalau bisa juga keluarga yang lain juga untuk masakannya yang garamnya, gulanya mulai dikurangi ya. Betul-betul terasa nih. Iki mau ya.
Ada rumusnya tadi ya, G4, G1, L5. G-nya gula maksimal 4 sendok, garam juga maksimal 1 sendok, lemaknya maksimal 5 sendok ya. Oke, mungkin setiap kenapa? Lemaknya itu misalnya apa? Lemak itu ya segala sesuatu yang mengandung lemak ya, gorengan, lemak dari santan termasuk itu juga lemak ya. Kadang kalau sambal bawang itu dikasih minyaknya 1 sendok. Itu 1 sendok kan kurang ya. Kadang 3 sendok itu baru kelihatan enak gitu ya. Itu nanti kalau kita makan ambil 1 ini sudah 1 sendok. Belum nanti gorengan coba dengan dahar bakwan kayak terus diperes itu minyaknya berapa? Itu kadang 1 gorengan aja lebih dari 2 sendok ya. Nah misalnya diperes di sendok itu ya Allah itu kan ngeri ya. Padahal dibatasi 5 sendok. Belum dari santannya. Padahal kita makan gorengan itu minimal 3 kali ya. Nah misalnya kita lauknya digoreng terus gitu ya. Berarti kita sudah makan dari lauk itu sudah 3 sendok, belum dari sambelnya, belum dari santannya. Itu pun kalau kita cuma makan gorengan dari lauk. Kadang kita lauknya sudah gorengan tapi ngemilnya gorengan. Itu di kotak snack juga ada gorengan. Iya, itu makanya nek dilihat-lihat itu kayaknya memang konsumsi orang Indonesia itu memang seperti itu ya. Coba kalau kita lihat di konten YouTube, TikTok itu kan kalau melihat orang Cina, orang Korea itu kan makannya di rebus-rebus ya. Kayak masak ikan tim, ayam tim itu kan kalau orang Korea, orang Jepang itu kan direbus, dicemplungi jahe, dipotong-potong bawang putih kayak gitu. Tapi nek Indonesia memang mungkin sudah dari sananya jadi pola konsumsinya memang seperti itu ya. Ya diusahakan dikurang-kurangi ya. Ya. Hal itu tadi untuk pola konsumsi yang sehat untuk penderita hipertensi dan juga diabetes. Kemudian kita masuk ke materi kedua. Ini saya mau masuk ke osteoartritis. Kita bicara nyeri pada tulang ya. Nyeri pada tulang umum ditemukan pada berusia di atas 40. Jadi kayak saya ini kan udah 40 ya. Jadi mulai terasa ini ya dengkulnya ya. Jadi sudah penyakit degeneratif, sudah hal yang merupakan sebuah kewajaran ya, sudah takdirnya kalau udah umur 40 ke atas itu sudah banyak keluhan ya. Nanti semakin tua ya sewu kalau tiang-tiang sepuh itu ada berapa B itu ya? Apa? Budek, beser, bumi hutan. Ya itu semuanya sudah alamiah ya, diterima dengan ikhlas ya, yang bisa diantisipasi ya diantisipasi, yang bisa diikhtiari ya diikhtiari gitu ya. Kalau segala sesuatu kita menerima dengan ikhlas, sabar itu ya sambil berusaha, bukan cuma pasrah tapi tetap diikhtiari, insya Allah nanti penyakit akan terasa ringan ya. Nih nyeri pada tulang ditemukan pada usia tua, berusia di atas, biasanya di atas 40. Namun demikian dapat juga terjadi pada seseorang yang berusia lebih muda. Contohnya Mbak Rahel nggak ada ya. Mbak Rahel itu belum 40 tapi dengkulnya juga sudah sakit ya. Ya banyak hal lah ya, tapi terutama biasanya pada umur di atas 40 ya. Nah, tapi gini, keluhan nyeri pada tulang sering ditafsirkan secara keliru oleh masyarakat. Jadi setiap ada keluhan nyeri tulang, nyeri otot, nyeri boyok, nyeri dengkul itu biasanya masyarakat bilang adalah asam urat. Padahal belum tentu ya.
Dari semua keluhan nyeri tulang, nyeri boyok, nyeri dengkul, itu kalau dicek asam urat yang benar-benar asam uratnya tinggi itu paling cuman sekitar 10% ya. Jadi tidak semua keluhan di dengkul, di tungkak, di boyok, di di betis itu adalah asam urat. Tapi salahnya masyarakat, asalkan nyeri sendi, nyeri boyok itu dibilangnya asam urat. Terus akhirnya apa? Akhirnya masyarakat membeli obat asam urat di apotek ya. Pokoknya berkeju, misalnya pasien keju datang ke periksa itu ya, lorone apa Pak? Kalau lorone asam urat, padahal belum tentu, belum diperiksa ya. Jadi kadang gitu, nanti beli ke apotek, nembungi obat asam urat, nanti dikasih, biasanya di apotek itu obatnya paketan ya. Satu paket itu isinya 3 macam. Biasanya nanti ada obat penurun asam urat, ada obat anti nyeri yang coklat-coklat Voltaren itu, sama yang satunya biasanya itu adalah dexamethasone ya. Dexamethasone itu kalau di ilmu kesehatan memang dexamethasone itu istilahnya obat jiwa ya. Obat jiwa, jadi penyakit kebanyakan semua penyakit apapun itu memang obatnya itu dexamethasone. Tapi dexamethasone itu dipakai tidak sembarangan. Kalau di ilmu kedokteran ya, ada indikasi-indikasi tertentu. Karena kalau minum dexa itu memang awak penak banget ya. Jadi minum dexamethasone itu sarene penak, dahare seger gitu, padahal itu efek sampingnya banyak ya. Nah, dipirsani sing sering-sering tumbas obat paketan itu ya, itu nanti salah satu efek yang paling sering muncul itu kalau di bahasa medis namanya moon face. Moon itu dari bahasa Inggris itu artinya bulan, face itu muka, jadi mukanya kayak bulan ya, bunder, halus gitu ya. Ya bahasanya kita itu kiplu-kiplu ya. Nah itu biasanya salah satu efek samping dari penggunaan dexamethasone. Selain itu, dexamethasone itu juga bisa mempercepat proses katarak ya. Terus osteoporosis ya. Terus kemudian kalau dia punya tensi, tensinya akan semakin tinggi. Kalau punya gula, ya diabetes, nanti gulanya akan semakin tinggi. Jadi kadang minum obat gula, gulanya nggak turun-turun. Ternyata kalau pegel-pegel belinya obat asam urat yang paketan itu ya. Jadi nanti kalau misalnya keluarganya ada keluhan pegel-pegel gitu ya, jangan langsung bilang asam urat, tumbas obat ditumbasnya obat asam urat gitu, ampun ya. Baiknya periksa dulu ya, apakah benar-benar karena asam urat ya. Padahal nyeri sendi ini biasanya penyebab terbanyaknya itu adalah osteoartritis atau radang sendi ya. Nah ini apa itu OA atau radang sendi ya? Penyakit yang timbul akibat kerusakan jaringan tulang rawan yang melapisi tulang, sehingga tulang saling berbenturan ketika digerakkan ya. Jadi di antara tulang-tulang itu kan dia bergerak terus ya. Kalau pada osteoartritis itu dia ada kerusakan pada tulang rawan. Jadi tulang rawannya ada gangguan, terus minyaknya berkurang seiring dengan usia. Jadi ketika ada gerakan, gesekan itu akan menimbulkan rasa nyeri ya. Biasanya ditandai dengan kerusakan tulang rawan yang menyebabkan nyeri, kaku, dan keterbatasan gerak ya. Gejala mungkin ini hampir sebagian ya, separuh ya pasti mengalami gejala OA ini ya. Gejalanya
Rasa nyeri yang meningkat ketika sendi digerakkan, tetapi membaik ketika beristirahat. Ya, sendi membengkak dan terasa panas. Ya, biasanya dengkulnya abu gitu ya. Terus gitu. Kalau asam urat itu biasanya yang sakit itu sendi-sendi yang kecil, ya. Sendi kecil itu biasanya paling pol sampai sikut, ya. Ini kan sendi kecil. Kalau di kaki ya sendi-sendi di jari-jari, paling pol itu di tungkai. Jadi jarang sekali asam urat itu sampai ke lutut. Jadi kalau lututnya sakit itu misalnya dicek asam urat ya karena kebetulan saja ya, adalah asam uratnya tinggi, tapi nyeri di lutut itu bukan karena asam urat, tapi karena ada kerusakan tulang rawan sendi. Ya. Kemudian ada kekakuan pada lutut atau panggul terutama di pagi hari dan setelah duduk agak lama. Ya, ini pasti hampir semua merasakan ya. Keluhannya linggih harus ngaduk kangelan kayak gitu ya, itu biasanya. Terus kesulitan gerak lutut atau panggul dan terasa lebih terbatas ketika duduk atau berdiri, naik tangga atau berjalan ya. Terus sendi berbunyi ketika digerakkan. Kadang lututnya digeraknya sosok bunyi klik atau retak-retak gitu ya. Nah, itu berarti nyeri sendi karena osteoartritis atau radang sendi ya. Nah, itu gambarannya seperti itu ya. Yang sebelah sana itu yang sendi yang normal ya, yang masih mulus ya. Kalau yang sebelah sini berarti yang mengalami kerusakan ya. Di sendi-sendinya itu tulang rawannya sudah ada yang kayak keropos ya, merepel gitu ya. Jadi harusnya tulang rawan sendi itu licin, tapi karena ada kena gesekan terus menerus, misalnya karena pekerja berat itu tulang rawannya terkikis, jadi kalau digerakkan akan mengalami kesakitan. Terus bone spur itu ada kalau istilahnya disebut pengapuran, jadi kayak timbul taji gitu ya, ada muncul tulang baru kecil, itu namanya bone spur ya. Kalau dibilang biasanya pengapuran itu seperti itu ya. Nah, terus tandanya yaitu biasanya selain ada gangguan pada tulang rawannya menipis, juga ada peradangan di situ ya. Peradangan nanti biasanya ditandai dengan bengkak, merah. Nah, itu berarti terjadi peradangan ya. Terus muncul osteofit tadi ya, yang pengapuran itu. Terus kemudian ruang sendinya mengecil karena ada pembentukan tulang baru tadi. Jadi ruangannya yang harusnya longgar nanti semakin mepet. Nah, semakin mepet kan untuk bergerak itu akan kaku dan sakit ya. Yang pernah dengar berobat ke rumah sakit itu biasanya kan nanti di ronsen terus dibilang ada derajat berapa. Nah, ini nanti osteoartritis itu juga ada derajatnya ya. Yang paling parah itu derajat 4 sampai benar-benar gatuk ya, mungkin sampai ditekuk pun sudah tidak bisa ya. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya ya seiring bertambahnya usia ya, itu tadi ya, umur itu tidak bisa diubah ya, yang memang sudah kodrat dari Allah seperti itu ya. Dengan bertambahnya usia, tulang rawan menjadi lebih rentan terhadap kerusakan. Terus yang kedua juga misalnya riwayat pada ada cedera gitu ya, patah tulang atau robekan pada penghubung tulang atas dan tulang bawah, itu juga bisa menyebabkan osteoartritis. Yang ketiga keturunan ya, keturunan, usia itu kan tidak bisa kita ubah. Yang keempat kelebihan berat badan ya.
Ini yang paling banyak kan kalau umur, keturunan, cedera itu kan sesuatu yang kadang kita tidak bisa hindari. Tapi kalau kelebihan berat badan ini kan bisa kita hindari ya. Kelebihan berat badan memberikan tekanan ekstra pada sendi, terutama lutut dan pinggul, yang akan mempercepat kerusakan tulang rawan ya. Jadi bola-balik yang dibahas penurunan berat badan, hindari gula, hindari garam, hindari lemak ya. Kalau pernah dengar ya, katanya kalau berat badan turun 1 kilo, beban di lutut itu akan turun 4 kilo ya. Jadi yang menumpu badan itu kan lutut dan panggul. Jadi ya diusahakan gimana berat badannya bisa turun ya, biar tidak semakin memperberat kerja lutut ya. Terus yang kelima penyebabnya adalah olahraga berat atau pekerjaan yang melibatkan gerakan berulang dan tekanan pada sendi ya. Ya misalnya pekerjaannya kayak nyepeda, kayak ke sawah yang harus nanjak-nanjak itu ya pasti nanti resikonya terkena osteoartritis yang akan semakin meningkat ya. Terus terapinya seperti apa? Terapi yang pertama pasti diberikan obat nyeri ya. Kalau untuk yang paling aman kalau menurut teori ya paracetamol ya, paracetamol atau ibuprofen ya, itu yang paling aman. Bisa juga nanti kalau misalnya diberikan obat di puskesmas terus di fisioterapi tidak membaik ya, mau tidak mau harus ke rumah sakit ya. Nanti biasanya di rumah sakit akan diberikan obat sama diinjeksi ya, pernah dengar ya? Ya nanti injeksi di lutut, injeksinya bisa kortikosteroid ya, yang tadi dexamethasone itu kalau diinjeksi ya kan dia kerjanya lokal ya, jadi dia lebih aman ya. Selain injeksi kortikosteroid biasanya juga diinjeksi asam hyaluronat. Nah ini biasanya kita kenal dengan suntik oli ya. Jadi karena kalau seiringnya usia tulang rawannya menipis, produksi pelumasnya juga menurun, makanya nanti kalau di rumah sakit akan diberikan injeksi pelumas atau injeksi asam hyaluronat ini ya. Nah kalau sudah dikasih obat, diinjeksi berkali-kali, biasanya nanti dokter tulang akan merekomendasikan kalau wis disuntik, wis dikapa-kapani orang mati ya mau tidak mau dioperasi. Biasanya pernah dengar ya? Lututnya dioperasi itu ya, itu misalnya sudah dikasih obat ini itu disuntik ini itu tidak membaik, akhirnya dioperasi. Nah terus untuk mencegahnya biar kita tidak kena ya, yang belum kena osteoartritis gimana pencegahannya ya ini menjaga berat badan ideal ya. Kan kalau lutut tadi itu memang fungsinya menopang berat badan ya, jadi mau tidak mau biar yang menopang itu kerjanya tidak terlalu berat ya, berat badannya harus diturunkan ya. Terus olahraga teratur, tapi olahraga teratur ini harus disesuaikan dengan kemampuan ya. Ya nek wis kandung kena osteoartritis ya jangan olahraga ya, itu sudah harus diterapi. Tapi yang belum kena ini gimana ya, kita olahraga teratur, hindari cedera sendi. Terus ya kalau mengalami gejala ya langsung periksa ke dokter ya, jangan mengobati sendiri ya, nanti loro dengkul wah asam urat ini, akhirnya beli obat asam urat padahal belum tentu asam urat ya gitu ya. Untuk pencegahannya sudah, terus terapi sudah, masih ada waktu ya,
Atau kita ada contoh video untuk latihan biar untuk mengurangi resiko terkena osteoartritis ya. Tak setelkan video ya Ibu ya. Nih. Ini bahasa Inggris tapi nanti saya translatekan ya. Ini jadi beberapa latihan untuk meringankan gejala radang sendi ya. Nah ini kalau tidur malam ya dihangatkan ya sendinya. Kalau translatannya ini diberikan penghangat yang merah-merah biru-biru itu penghangat ya. Boleh botol, boleh plastik diisi air gitu ya. Terus latihan-latihan ini melatih agar otot-otot di sekitar tulang lutut itu lebih kuat. Dengan catatan pas sedang tidak sakit, nek lagi sakit terus kayak gitu ya mana tahan ya. Jadi yang untuk ibu-ibu yang belum terkena radang sendi, jadi ini nanti bisa dipraktekkan untuk memperkuat otot-otot di sekitar lutut. Jadi biar nanti tidak gampang kena radang sendi ya. Jadi pas tidur itu dilatih ya kayak gitu ya. Nah, diregangkan gitu nanti dirasakan ada kenceng gitu ya di otot paha itu nanti untuk melatih otot pahanya biar kuat, biar kalau kita beraktivitas itu tidak cuma mengandalkan lututnya saja tapi otot-otot di sekelilingnya juga bekerja. Nah gitu kakinya dinaik-naikkan. Nah ini bentuk gerakan kakinya itu membentuk angka ya. Jadi ini misal kaki bentuk angka 1, terus nanti kaki bentuk angka 2 kayak bikin angka 2 gitu 2. Terus nanti kakinya diangkat bentuk angka 3 gini. Semua angka ya. Terus nanti bentuk angka 4 gini. Nanti bentuk angka 5 gini. Ya, nanti gantian kaki kanan kaki kiri ya. Itu membentuk angka itu kakinya 3, 4 gitu. Itu 6, 7, 8 gitu. Ya, itu biar otot panggulnya terlatih ya. Ya, terus itu digini-giniin ya. Buka, tutup gitu. Nanti kalau sambil tiduran mau sare gitu dilatih ya biar otot panggul, otot sekitar lututnya jadi kuat. Jadi untuk mencegah biar tidak kena OA tadi ya. Cuma gini-gini aja. Terus, nah itu gampang ya. Ya semampunya Bu, gak usah sombong. Nah dihitung sampai 8 hitungan. Kalau 8 ijek kuat ya dinaikin jadi 12 gitu. Terus 15. Nah gantian yang bawah.
Grong, grong.